Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi PAI 1B. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Dina Liana SPD MPD. Materi yang kami bahas di sini adalah IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia serta perkembangan teknologi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Yolanda sebagai pemateri kedua dan teman saya M. Arifiansyah sebagai pemateri pertama. A. Peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern saat ini ternyata selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia, dan tempat tinggalnya di gua-gua. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologinya telah berkembang dengan membuat alat baru dan dari bahan tanah yang dibakar. Berdasarkan analisis Alvin Toffler tahun 1980, sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan perincian sebagai berikut. A. Gelombang 1, tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi. Menggunakan baterai alamiah. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami, misal tumbuhan dan binatang, sebagai sumber kehidupannya. B. Gelombang kedua, tahun 1700 sampai 1970, menggunakan energi fosil. Dengan ditemukan minyak bumi sebagai energi fosil, maka kebutuhan bahan bakar untuk berbagai mesin-mesin, pabrik, mobil, truk, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain dari waktu ke waktu terus meningkat. C. Gelombang ketiga, tahun 1970 sampai sekarang, era informasi. Pada gelombang ketiga, manusia padat informasi, tidak padat modal, dan menghemat energi. Teknologi informasi berkembang setelah ditemukan mesin Punch Car pada tahun 1890 oleh Hollerith sebagai dasar komputer. B. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. 1. Bendungan air. 2. Digital teknologi. 3. Teknologi biofortifikasi. 4. Teknologi pengobatan. 5. Parasut terbang. 6. Informasi dan telekomunikasi. 7. Pendinginan karkas unggas. C. Peran, dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan. IPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, di mana IPA sebagai sebuah ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi berdasarkan hasil kerja keras para saintis dalam meneliti dan menganalisa sebuah ilmu. Ada banyak manfaat dan dampak IPA serta teknologi terhadap kehidupan manusia. A. Dampak positif. 1. Bidang pertanian. Pada bidang pertanian, dengan adanya bibit unggul, pupuk, obat-obatan, zat pengatur tumbuh, teknologi pengolahan yang tepat, dan lain-lain telah dapat meningkatkan produksi dan nilai jual produk pertanian seperti padi, jagung, kedelai, tebu, tomat, kentang, bawang merah, dan lain-lain. Kedua, pengolahan minyak. Pengolahan minyak bumi semula dikenal bensin, kemudian premium, lalu kita kenal Pertamax. Pertamax lebih baik daripada premium karena mempunyai nilai oktan tinggi sehingga tidak cepat merusak mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut. B. Dampak negatif. Di samping dampak positif, penggunaan teknologi juga berdampak negatif. Contoh, suatu pabrik kertas, pabrik gula, pabrik tahu, dan lain-lain, limbahnya langsung dibuang ke sungai, akan berdampak buruk pada kualitas air sungai.
kendaraan bermotor yang padat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain, sehingga setiap hari macet. Pembuangan sisa bahan bakarnya mencemari udara di jalan, sehingga akan berdampak negatif pada kesehatan pemakai jalan dan pemukiman di pinggir jalan. D. IPA dan teknologi masa depan. 1. Mikroelektronika. Berbicara masalah mikroelektronika tidak dapat terlepas dari fisika zat padat. Studi Quaternion memiliki sifat switching dan penguatan yang sama dengan semikonduktor yang dipakai komputer dengan volume yang lebih kecil. Kedua, ilmu bahan. Ilmu bahan berawal dari Ronald Reagan yang membuat Orient Express yang dapat menempuh Washington, Tokyo dengan waktu 2 jam. Kemudian Jepang diberi tugas guna membuat bahan tahan panas dan berat yang lebih tinggi. 3. Nanoteknologi. Nanoteknologi pertama kali diperkenalkan Norio Taniguchi tahun 1974. Teknologi ini diawali dari penemuan di bidang nanoscience yang memiliki pengertian lebih kepada konvergensi dari fisika kuantum, biologi molekuler, ilmu komputer, kimia, dan rekayasa. Teknologi nano pada akhir 2011 masih relatif baru sehingga masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan. Teknologi nano berpeluang guna memajukan masyarakat dengan bahan peralatan yang lebih baru. Mungkin hanya ini dari kami kelompok 5 presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami hanya dapat berkata mohon maaf. Moga-moga apa yang kita dapatkan, apa yang saya sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.